Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Kuliah hukum perdata. Dari yang salah masuk toh? Data, namanya, nama dosennya, saya sendiri, Dr. Muhammad Asari AM, SHLLM. Jangan saya sebutkan nama supaya kalian tahu dulu nama saya juga dan supaya juga tidak ada yang salah masuk kelas. Baik, kita masuk pada materi awal pengertian hukum perdata. Jadi selalunya kalau saya mengajar itu saya jelaskan dulu pengertian mata kuliah itu, baru kita masuk ke ininya. Oke, hukum perdata pengertiannya itu saya menggunakan pendapatnya ini buku Abdul Qadir Muhammad. Jadi menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum. Jadi ingat baik itu ya, segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lainnya. Ini pendapat dari Abdul Qadir Muhammad. Ada beberapa unsur uh, yang perlu kalian ingat di dalam mengutarakan hukum perdata menurut Abdul Qadir Muhammad. Yang pertama adalah peraturan hukum. Yang kedua adalah hubungan hukum. Yang ketiga adalah orang. Itu tiga unsur. Jadi kalau sudah paham ini tiga unsurnya nanti tinggal disambung-sambungkan saja. Oh ingat tuh apa tiga unsur dalam pengertian hukum perdata menurut Abdul Qadir Muhammad. Tinggal kalian ingat, pertama peraturan hukum, yang kedua hubungan hukum, yang ketiga adalah orang atau person dalam bahasanya person ya, bahasa Belandanya person. Ya, kalau sudah ingat tiga unsur ini, tinggal kalian rangkai tambahkan dengan kata-kata lain supaya tersambung. Biar gampang ingatnya ya ini secara saya ajari cara gampang mengingat jadi tidak terlalu dihafal diingat dan langsung dipahami ya. Unsurnya ada tiga, peraturan hukum, hubungan hukum, dan orang ya. Tinggal dikasih lagi untuk membuat satu pengertian tinggal dikasih kali tambah-tambah kalimat ya. Jadi segala peraturan hukum ya, jadi hukum perdata itu adalah semua peraturan hukum. Kalau semua peraturan hukum berarti ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Apa yang diatur dalam peraturan hukum itu? Ya, yang diatur adalah hubungan hukum antara siapa? Nah, masuk unsur ketiga, antara orang dan orang, antara orang satu dan orang yang lainnya. Ini menurut Abdul Muhammad. Nah, kemudian apa itu peraturan hukum? Ya, peraturan hukum itu terdiri dari dua kata, peraturan dan dua hukum. Nah, peraturan artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Itu simpelnya ya. Jadi kalau bicara peraturan berarti rangkaian itu artinya suatu yang yang tidak terpisah, itu rangkaian. Ya kan? Ini bisa-bisa jadi masuk semua. Rangkaian ketentuan yang mengenai ketertiban. Jadi peraturan itu intinya adalah ketertiban, dibuat untuk ketertiban. Nah, karena di sini Abdul Qadir Muhammad menyatakan bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum, maka maksud yang peraturan hukum adalah aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, ya.
substansinya adalah tentang hukum perdata, ya. Itu pengertian peraturan. Nah, selanjutnya hukum. Jadi masuk di kader ulama ini peraturan hukum sih adalah peraturan hukum perdata. Jadi hanya Abdul Qadir Muhammad tidak menyebutkan secara mendetail tentang bahwa itu peraturan dimaksud adalah peraturan hukum, tapi dari uh, menjelaskan bahwa hukum ini maksud adalah hukum perdata. Nah, hukum di sini artinya ya hukum mengenai warga sipil. Lagi nih, Hairul Brilian. Hairul silakan diaktifkan videonya supaya saya bisa lihat wajah yang ganteng. Ya, supaya ketahuan juga sudah mandi belum itu Hairul itu. Jadi hukum hukum di sini adalah hukum perdata ya. Ya, hukum perdata. Ini menurut Bukan Muhammad. Nah, unsur yang kedua adalah hubungan hukum. Jadi, hukum perdata itu, saya ulangi lagi, adalah serangkaian peraturan atau segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum. Jadi, yang perlu kalian ingat di mindset kalian, bahwa hukum perdata itu hukum yang mengatur. Supaya gampang ingat hubungan hukumnya. Apa yang diatur? Yang diatur adalah hubungan hukum. Nah, itu gampangnya ya. Jadi semua peraturan hukum itu ya dalam hukum perdata adalah semua peraturan hukum yang pasti mengatur. Ya. Apa yang diatur? Yang diatur adalah hubungan hukum. Ini yang kalian tanamkan. Jadi biar ini tidak lihat buku, kalian bisa ingat. Nanti kalau ujian nanti, karena final saya itu agak beda sama yang lain ya. Nanti kalian tahu sendiri bagaimana final saya. Coba tanya-tanya seniornya. Ya tidak ada kesempatan untuk buka buku kalau saya final online. Lebih kejam final online daripada final offline itu. Kita masih bisa bikin tuh lampu yang kayak gini kecilnya, kayak jari dua jari. Tapi kalau kayaknya online nggak bisa. Ya, nanti kalian tahu gimana. Kalau nggak bisa nanti buku. Ya. Dan alat trik yang saya gunakan yang memang tidak bisa digunakan untuk menyontek. Silakan nanti tanya-tanya senior-senior kalian yang sudah pernah saya ajar. Nah, apa itu hubungan hukum? Unsur kedua adalah hubungan hukum. Ya, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum. Pertanyaannya yang mana untuk mengetahui bahwa hubungan itu diatur oleh hukum apa tidak? Nah, itu ya. Nanti pasti ditimpul kok. Bagaimana cara mengetahui Pak bahwa hubungan itu diatur oleh hukum sehingga dia dikatakan sebagai hubungan hukum? Ya, gampang. Enggak di dalam peraturan hukum. Ada enggak di dalam peraturan hukum tertulis? Ya. Atau hukum tidak tertulis ada enggak? Ya, hubungan. Nah, saya tanya, ini tolong jawab ya. Kalau berpacaran itu ada enggak hubungan? Kalau kalian pacar-pacaran ini, ya, antara A dan B pacaran, adakah hubungan di situ? Ada? Ada? Ayo jawab. Ada tak? Ya. Apa nama hubungannya itu? Nah, sayang. Gitu ya. Itu ya. Yang yang menjadikan ada hubungan, ada cinta antara mereka. Pertanyaan saya, apakah itu adalah hubungan hukum? Apakah pacar? Kenapa bukan? Nah, betul. Karena pacaran itu tidak diatur dalam hukum perkawinan kita. Tidak ada. Jadi kalau ya ya, jadi ya ini cowok di sini, cewek-cewek sini jangan percaya kalau mau dipacari sama cowok-cowok sini. Karena itu hubungan tidak resmi. Kenapa tidak resmi? Karena bukan hubungan hukum. Nanti resmi kalau menjadi hubungan hukum. Yang mana menjadi hubungan hukum? Ya, contoh masih hukum perdata tapi lebih jauh lagi masuk di masuk lagi nih.
Safitri, silakan aktifkan video tak? Ya, aktifkan video tak. Kawin, ya, kawin ya. Kawin ini bahasa hukum, bukan nikah. Tapi kawin yang sama ada nikah ya. Itu adalah hubungan hukum. Mengapa bukan hukum? Karena diatur dalam undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan itu adalah salah satu bagian dari hukum perdata. Ini hubungan hukum. Jadi kalau ada yang di antara kalian sudah saling menyukai, nikah saja ke KUA kalau muslim. Ya, kalau muslim ke capil minta dinikahkan. Harus hubungannya itu proses hukum. Hubungan diatur oleh hukum. Apa substansi dari hubungan hukum itu? Substansi dari hubungan hukum itu adalah ada dua saja substansinya. Yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban. Kalau sudah ada hubungan hukum antara A dan si B, si C dan seterusnya, maka kemudian yang dibicarakan adalah hak dan kewajiban. Apa haknya si A? Apa kewajiban si A? Apa pula hak dan kewajiban si B? Kalau kita masuk di hukum perjanjian, nanti ini masih saya singgung sedikit karena kita masuk belum mata kuliahnya. Di hukum perjanjian itu adalah ya hukum perjanjian itu adalah suatu hubungan ya. Orang kalau kita mengikat janji dengan orang lain ya, bukan janji kawin ya, bukan. Saya tidak masukkan itu kan, itu janji kawin itu tidak, janji cinta-cinta itu bukan hukum karena dia tidak diatur dalam manapun, itu tidak ada aturannya itu. Janji mau menikahi, mau mengawini, mau datang melamar itu tidak masuk dalam perjanjian ya. Ini masuk perjanjian jual beli misalnya, contohnya perjanjian jual beli itu ada hubungan. Kalau A dan B sudah sepakat maka keduanya terhubung. Nah, itu kan hubungan terhubung. Terhubung karena janji. Ya. Dalam hubungan itu maka lahirlah hak dan kewajiban. A punya hak, punya juga kewajiban. Begitupun B juga punya hak dan punya kewajiban. Itu dimaksud dengan hubungan hukum. Jadi substansi utama di dalam hubungan hukum adalah hak dan kewajiban. Tidak lain, yang dibicarakan adalah hak dan kewajiban. Jadi jangan, kalau ada yang menagih hak kepada Anda tanyakan dulu apa hubungan kita. Nah, kalau nggak ada hubungan hukumnya, berarti jangan menagih kewajiban, jangan minta hak. Ya, makanya di dalam perkawinan itu, ya orang suami istri itu sudah ada hubungan hukum itu. Ya, karena diatur oleh undang-undang perkawinan. Ada haknya suami, ada pula kewajiban suami. Begitu pula istri, ada kewajibannya. Ya kan? Nah, tapi jangan kita sedang mau jauh ke dalamnya karena kalian belum dapat ke ini. Ini masih kulit-kulitnya aja. Jadi hukum perdata itu membahas hukum perdata secara umum, belum masuk ke spesifiknya, ke spesifik yang belum masuk ya. Itu pengertian hubungan hukum. Nah, selanjutnya orang atau person. Ya, orang atau person. Di dalam bahasa Indonesia itu orang itu sama masuk. Agus Setiawan masuk. Silakan yang baru bergabung aktifkan semua videonya. Jangan tutup muka, nggak usah malu-malu kalau kelihatan jeleknya ya. Harus ya, nggak usah malu-malu. Kalau jelek nggak usah malu-malu, kalau cantik-cantik nggak usah malu-malu ya. Harus terima apa adanya lah. Kenapa cuma rambut yang kelihatan? Agus Wan. Kenapa cuma jambul yang kelihatan kayak Uping Ipin ini? Kamu Agus Wan. Jangan cuma jambul yang lulus oleh, yang lulus. Mukamu Asuhan, Agus Wan. Agak, kasih agak jauh-jauh. Nah, ini Agus Wan kayaknya kurang pede ini memperlihatkan wajahnya.
Gitu Gus Wan ya. Ya. Oke. Kadang-kadang saya jelas ya. Ternyata Agus ganteng juga ya. Oke, kita masuk pada unsur yang ketiga sekarang itu orang. Orang atau person ya. Orang di sini adalah subjek hukum. Jadi orang itu dalam orang kita orang hukum itu apa? eh, Hukum itu menyebut subjek hukum dengan kata istilah orang, bukan manusia. Karena pada dasarnya tidak semua manusia itu menjadi subjek hukum. Ya kan? Ada manusia yang tidak bisa disebut. Kalau dia budak, budak itu bukan subjek hukum. Kalau masih di negara itu masih berlaku perbudakan. Tapi ya sekarang ini hampirlah tidak ada perbudakan. Tidak ada. Ya. Kalau perbudakan resmi tidak ada dulu. Beda sama zaman dulu ya. Zaman kerajaan itu masih ada budak. Budak itu disuruh-suruh ke sana sini. Tidak terima gaji. Jadi itu bisa diperjualbelikan. Tapi tetap makanya kita menggunakan istilah orang. Jadi orang itu pasti selalunya pasti eh, adalah subjek hukum. Jadi, apa itu subjek hukum? Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban atau siapa-siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi kalau mau disebut sebagai orang, Anda harus punya hak dan punya kewajiban. Kalau Anda hanya punya hak, tidak ada kewajiban, berarti Anda bukan orang. Anda bukan subjek hukum. Ya. Untuk menjadi subjek hukum itu dua tadi, hak dan kewajiban. Itu pengertian orang. Nah, dari pengertian hukum perdata yang diberikan oleh Bapak Abdul Qadir Muhammad ini, Fira Novianti keluar. Ya, udah masuk lagi nanti. Nah, dari pengertian yang diberikan oleh Bapak Abdul Qadir Muhammad ini, ada sedikit kelemahan. Ini bagi saya ya, bagi saya. Ada sedikit kelemahan dari pengertiannya karena pengertiannya ini masih terlalu umum. Ya, masih terlalu umum sehingga tidak terlalu pas. Di mana tidak pasnya? Yang pertama, dia hanya menyebutkan segala peraturan hukum itu apa? Tidak pasnya itu atau kelamannya itu dia hanya menyebutkan hubungannya itu antara orang satu dan orang lain. Ya. Mengapa itu dianggap suatu kelemahan? Karena di dalam prakteknya subjek hukum itu bukan hanya orang saja. Tapi subjek hukum itu ya, selain orang ada juga badan hukum. Selain orang ada juga badan hukum. Itu subjek hukum. Ada masuk WA ini, ada mengganggu juga WA ini WA. Oke, kita mulai. Jadi itu mengapa dia dianggap lemah ya? Karena di dalam pengertian hukum perdata yang diberikan oleh beliau ini hanya menyebutkan, hanya menyinggung hubungan antara orang satu dan orang lainnya. Harusnya di situ supaya mencakup semua subjek hukum maka langsung dicantumkan ya. Jadi supaya lebih bagus ini pengertian maka bisa disetel sedikit sehingga berbunyi segala peraturan hukum. Kalau sudah bicara segala berarti kan sudah menyangkut peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis ya. Segala itu kan masih semua peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dan subjek hukum lainnya. Kalau sudah berbicara subjek hukum berarti sudah kena orang dan badan hukum. Ingat anak-anakku sekalian, subjek hukum itu ada dua. Dari subjek hukum perdata ada dua. Yang pertama adalah orang dan yang kedua adalah
badan hukum. Memang awalnya iya. Jadi memang awalnya subjek hukum itu pertama-tamanya orang dulu. Tapi lama kelamaan muncullah badan hukum sebagai subjek hukum lain di samping orang. Itu nanti akan kita pelajari nanti di materi selanjutnya, materi kalau semua selesai. Badan hukum. Jadi badan hukum ini adalah salah satu dari subjek hukum. Ya. Ini sambil mengajar sambil melayani juga ini, ya. Jadi harap sabar. Ada pelanggan. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik. Oke, sudah paham. Oke, saya ya. Eh, jadi Anda mempertanyakan badan hukum itu bentuknya bagaimana wujudnya ya. Jadi eh, sebenarnya ini materi jauh nanti ke depan. Materinya nanti sebelum selesai ini mata kuliah itu ada materinya. Kalau ada waktu. Tapi tidak apa-apa lah dijawab sekarang karena sudah ada yang pertanyakan. Jadi badan hukum itu ya itu statusnya adalah subjek hukum. Karena dia subjek hukum maka dia adalah penyandang hak dan kewajiban. Dia sama dengan orang. Jadi badan hukum itu sama dengan orang. Apa wujud dari badan hukum itu? Perusahaan. Ya, itu badan hukum. Kampus itu juga badan hukum. Institusi-institusi negara maupun lembaga-lembaga swasta itu adalah badan hukum. Ya, itu semua badan hukum itu. Ya bisa berbentuk perseroan terbatas, ya bisa berbentuk BUMN. Semua lembaga, baik swasta maupun negara adalah badan hukum. Jadi kampus ini kita punya kampus Universitas 19 November Kolaka itu adalah salah satu badan hukum. Kalau selaku badan hukum maka bisa mengadakan hubungan hukum perdata, bisa mengadakan hukum perdata, bisa membuat suatu hubungan di bidang hukum perdata, bisa melakukan perjanjian jual beli, misalnya kalau punya usaha seperti itu bisa sewa menyewa. Ya. Antara saya sama anak-anakku sekalian ini itu sebenarnya jadi perkuliahan ini sebenarnya itu masuk dalam lingkup hukum perdata ini. Saya diberikan kewenangan oleh lembaga kampus kita untuk mengajar. Nah, kalian KRS yang kalian buat itu ada perjanjian. Itu adalah dokumen perjanjian. Kalau kalian sudah centang itu situ di KRS hukum perdata, nah, berarti kalian tunduk sepakat untuk mengambil kuliah hukum perdata yang kebetulan di dalam kelas A ini saya adalah pengampunya. Gitu. Jadi saya mengajar itu tunduk, itu hukum perdata perjanjian nih. Jadi antara kita ini ada hubungan hukum. Ya. Artinya apa? Ada hak, ada kewajiban. Kalian punya hak, punya kewajiban. Saya juga punya hak, punya kewajiban terhadap kalian. Apa hak saya? Ya, hak saya itu terima gaji dari kampus. Kewajiban saya apa? Ya mengajar kalian. Ingat mengajar ya. Mengajar dan memberikan nilai itu kewajiban saya. Tapi nilai apa yang diberikan itu tidak menjadi kewajiban saya untuk memberikan nilai A. Jadi tidaklah kewajiban saya kasih nilai A. Saya hanya saya punya kewajiban memberikan nilai berdasarkan kemampuan kalian. Iya. Sama seperti kalian juga punya hak apa kalian ikut kuliah.
Jadi saya tidak boleh mengusir kalian ini dari keluar, kecuali ingat ya, hak kalian itu bukan tanpa batas, ada batasnya. Kalau kuliah offline itu dosen punya hak untuk mengeluarkan mahasiswa yang datang masuk pakai celana robek-robek, pakai sendal, ya kan? Atau merokok dalam ruangan. Nah, kekurangan aja. Jadi apa? Yang kita terapkan itu di dalam perkuliahan itu sopan santun. Sama di kuliah online ini, jangan sampai ada yang pakai baju dalam ya. Jangan sampai ada yang pakai baju dalam, biar cantik orangnya. Ya, mau cantik mau jadi nggak boleh pakai baju dalam. Iya, kalau nggak mandi nggak apa-apa, kan nggak ketahuan jika tidak mandi. Ya, toh? Tapi jangan pakai baju dalam, tetap saya larang. Saya usir keluar kalau pakai baju dalam. Ada pertanyaan lain? Mengenai tadi pertanyaannya sudah. Jadi wujudnya dari badan hukum itu adalah itu tadi ya, berbentuk perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Iya. Cuman ada tata caranya. Badan hukum itu harus terdaftar. Nanti tata cara pembuatan badan hukum. Tidak semua usaha itu berbadan hukum. Ya, karena badan hukum harus didaftarkan. Nanti ada kuliah tersendirinya tentang itu. Ya, itu ya. Ini kalau kayak ini warung-warung saya ini belum berbadan hukum ini. Ini warung kecil, belum berbadan hukum. Ya, kan? Kenapa belum berbadan hukum? Karena saya belum buat, iya, belum buat akta-akta dan sebagainya. Jadi ada proses untuk menjadi badan hukum. Ya kan? Oke, ada yang lain? Pertanyaan lain? Ya, sebenarnya masih banyak lagi pengertian hukum perdata dari Komaria masih ada. Tapi karena ini online, ya cukup itu saja lalu kalian kuasai ya. Jangan terlalu banyak saya kasih materi supaya jangan pusing. Hmm. Baik, di akhir kuliah ini nanti saya akan lakukan lewat si akad karena kita disuruh si akad. Mudah-mudahan nama kalian ada si akad supaya bisa centang hadir. Kalau nanti kirim nama-nama kalian hadir di sini, saya minta ini ketua tingkat mengirim nama-nama yang hadir di mulai dari sekarang. Ketik atau biasa saya kirim konsep ya. Nanti saya kirim konsep, kalian tinggal sambung ya. Tinggal isi. Baru saya pindahkan akad. Nah, tugas ketua tingkat selain juga harus sudah membuat presensi yang manual yang diketik itu. Nanti ada contohnya itu kalian mencari contoh di mana nanti di akhir semester kirim ke saya itu. Iya, bukan absen, presensi. Absen itu tidak hadir, alpa. Kalau kalian isi daftar absen berarti kalian isi daftar tidak hadir. Kalian isi daftar alpa, alpa dong kalian gitu begitu berarti tidak ada nilainya kalau alpa itu. Jadi presensi ya, daftar kehadiran. Coba nanya presensi daftar kehadiran. Oke, sebelum saya tutup, ya itu kan absen dari bahasa Inggris, absent, present bahasa Inggris. Ah, jadi gunakanlah bahasa pada tempatnya sesuai dengan artinya dan nanti marah orang Inggris nanti. Jadi ini saya mau nyampaikan ya ada tugas buat kalian kelompok. Jadi tugasnya berkelompok supaya ringan biaya karena pasti ini pagi Ramadan masuk ini di akhir ini, tidak apa-apa lah. Tetap dihitung ya. Jadi ini semua teman-temanmu yang baru masuk tetap dihitung karena kan nanti mereka bisa lihat ulang di YouTube saya. Nanti ini kirim ke YouTube, nanti saya kasih alamatnya, kalian buka. Nah, itu tugasnya, tugas berkelompok. Nanti saya bagi ada, ini kalian 30 orang ya, 36. Bisalah saya bagi buat kelompok itu. Nanti tugasnya nanti terhubung dengan materi ini. Nanti saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan di grup, kalian jawab. Nah, kalian tetap harus buka ini videonya supaya tahu, oh ini loh pertanyaannya. Ya.
Maka kenapa berkelompok biar ringan biayanya. Jadi kalian kasih tahu, oh kamu jawab satu ini, kamu jawab tuh ininya ini gitu. Jadi nggak usah nonton sampai selesai saya punya video nanti. Oke, peserta mata kuliah hukum perdata, inilah pertemuan kita yang pertama, pertemuan yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini pertemuan semua diingat, ya, dipahami, ya, dimaknai, ya. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya kalian nanti bisa jawab soal-soal saya di final, mau dihafal, mau yang penting ingat. Nah, nggak perlu dihafal, nggak apa-apa. Yang penting ketika saya jawab tanya, kalau ingat jawabannya, ya kalau nggak dihafal ya, ya. Ingat saya jawabannya, jangan salah jawabannya. Baik, sekian dari saya. Atau ada pertanyaan lain, silakan. Ah, tugasnya nanti saya kirim di grup. Jadi jangan tinggalkan grup. Nanti saya kirim presensi ke grup, ya. Lalu saya pindahkan ke si Akad. Habis pindahkan si Akad baru saya kirim tugasnya. Tugas yang bukan hari ini mungkin saya kirim besok atau lusa. Tunggu-tunggu saja ya. Karena untuk mengirim video ke YouTube itu butuh butuh anu ya, butuh jaringan bagus supaya jangan juga cepat habis. Saya punya wifi ini. Artinya saya kirim di kampus ya. Jangan saya kirim sekarang. Oke, sekian dari saya. Eh, saya nanti kalau minggu depan kita kuliah jam yang sama. Yang hari ini tidak mandi, mandilah nanti minggu depan ya. Ya, nanti kita semua kita lihat orang-orang mandi. Iya, oke. Dan jangan ini, jangan selalu anu, jangan malu-malu kasih lihat wajahnya. Ini kayak Putu Dewi ini cuma kelihatan dahinya aja ini, ya kan? Enggak total. Nanti kalau dia sudah tahu ini siapa ini, ya. Oh, lain kali rubah namanya ya, rubah nama spesies. Hmm. Oke, sekian dari saya. Eh, lebih dan kurangnya bukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi. Ya, apa aja. Oke, sudah ya. Tutup. Ya, silakan nanti di presensi daftar hadir ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh.